Guys, video kali ini Bang Jaja akan membahas alur cerita dari manga For Youth Hand. Rasanya nggak mungkin kalau Bang Jaja ceritain alur ceritanya dalam satu video. Karena banyak banget guys, isinya itu berbab-bab, bisa 2 hari 2 malam videonya. Maka dari itu, Bang Jaja akan bagi menjadi per bab. Ini pembahasan dari bab 1 sampai bab 20. Silahkan disimak ya guys. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan Awi Singo yang pergi ke Italia. Tujuannya ingin mengikuti seleksi di tim Inter Milan Junior usia 15 tahun. Namun bukannya mengikuti seleksi, Awi Singo malah ditipu oleh seseorang di sana. Awi Singo dijanjikan akan mengikuti seleksi dengan biaya sebesar 150.000 yen. Awi Singo menguras semua uang yang ia punya demi bisa mengikuti seleksi. Namun naas, Awi Singo malah ditipu. Kini Awi Singo tidak memiliki tempat tinggal, tidak juga memiliki pekerjaan. Tidak ada yang menerima Awi Singo bekerja di sana. Kini Awi Singo tidak memiliki sedikit pun uang. Sampai suatu ketika, Awi Singo bertemu seseorang yang menawarkannya sebuah roti. Setelah itu, Awi Singo melihat anak-anak yang sedang bermain bola. Seketika, Awi Singo pun meminjam bola itu. Kemudian dia melakukan juggling dan atraksinya. Tanpa disadari, kerumunan orang menonton aksi Awi Singo. Dari situ Awi Singo menghasilkan banyak uang dari aksinya itu. Namun seketika Awi Singo termenung. Dia mengingat sejenak kekalahan dari Tsubasa. Lalu di bandara saat Tsubasa akan pergi ke Brazil, Awi Singo bertemu dengan Tsubasa. Dan Awi Singo diberi 3 koin. Yang kemudian koin itu dipakai di lehernya, yang dia jadikan sebagai jimat keberuntungan. Lalu suatu ketika Awi Singo sedang berkeliling di daerah tersebut. Dia melihat seseorang sedang membersihkan banyak sepatu. Awi Singo mendekatinya dan membantu pekerjaan orang tersebut. Ternyata dia adalah manajer peralatan dari tim Inter Milan Junior. Pada sesi latihan tim Junior Inter, ada salah satu pemain mengalami cedera. Karena tidak ada pemain pengganti, akhirnya Singo diizinkan untuk bermain. Singo menunjukkan aksinya dan membobol gawang Gino Hernandez. Beberapa hari berlalu, akhirnya Singo berhasil bergabung dengan tim Junior Inter. Cerita beralih ke Tsubasa yang pergi ke Brazil. Saat di bandara, Roberto sudah menunggunya di sana. Tsubasa bertemu kembali dengan Roberto setelah sekian lama berpisah. Di Sao Paulo, Tsubasa mendapatkan teman baru, yaitu Pepe, yang memiliki bakat sepak bola sama seperti Tsubasa. Lalu tibalah pertandingannya melawan Santana, pemain dingin yang dijuluki Sebok Soccer atau si anak Tuhan. Dari pertandingannya melawan Santana, Tsubasa mendapatkan banyak teknik baru, seperti teknik putaran. Lalu rolling overhead yang sampai saat ini masih ia sering gunakan. Tsubasa pun menunjukkan teknik andalannya, yaitu tembakan drip shoot yang merobek gawang lawan. Lalu di tengah lapangan Santana menunjuk ke arah Tsubasa. Kemudian dia melakukan kombinasi dengan Leo. Santana membalas golnya dengan tembakan jarak jauh yang lebih dahsyat dari Tsubasa. Santana sangat keras, hatinya seperti batu. Tapi Tsubasa terus menyadarkannya jika sepak bola adalah kesenangan. Dan seperti biasa, Tsubasa mengatakan jika bola adalah teman. Lalu pada duelnya dengan Santana, Tsubasa kalah telak. Sedikit flashback, sebenarnya Santana orang yang baik. Namun dari sejak kecil dia dikurung dan dipaksa untuk terus berlatih sepak bola dengan cara yang keras dan kejam oleh seseorang yang sangat jahat. Maka dari itu Santana tidak sedikit pun memiliki kesenangan dalam sepak bola. Sampai suatu momen terjadi, di mana Santana melakukan tembakan tepat di hadapan Tsubasa yang sedang terjatuh. Tembakan itu menghancurkan gelang yang dipakai oleh Tsubasa. Namun hal seperti itu tidak akan membuat Tsubasa gentar. Bahkan tangguhnya Tsubasa, setelah kejadian itu dia menahan tembakan Santana dengan wajahnya. Akhir laga tersebut dimenangkan oleh Tsubasa. Sejak saat itu Santana mencintai sepak bola dan menganggap Tsubasa sebagai rivalnya. Scene berganti. Di Jepang, para wartawan sudah menanti kehadiran perwakilan pemuda Jepang untuk diwawancarai apa tujuan para pemain junior Jepang saat ini dan tim manakah yang akan mereka tempati di J-Liga. Hyuga dan Misaki menegaskan dalam konversi fansnya mengatakan jika mereka tidak akan bergabung dengan tim manapun di J-Liga. Para pemain muda memiliki mimpi yang sama, yaitu memenangkan kejuaraan dunia. Tetapi pernyataan itu terdengar lucu bagi para wartawan, karena Jepang memiliki riwayat sepak bola yang sangat buruk kala itu. Hyuga menendang meja dan menegaskan jika tujuannya di tahun ini adalah fokus memenangkan kejuaraan dunia.
Saat ini Jepang dalam camp pelatihan tanpa diperkuat Wakabayashi, Aoi Shingo, dan Tsubasa yang berkarir di luar negeri. Pada sesi latihan pertama pemuda Jepang, terlihat Ryo Mahino dan Yukimura berada di sana. Saat bola itu keluar lapangan, Ryo Mahino merebut bola itu dan mendribel bola melewati barisan pertahanan tim Jepang. Di sanalah awal mula kehadiran tim RJ7. Scene beralih, lalu para pemain Jepang dikagetkan dengan pemain nomor punggung 6 yang menjadi defender. Gaya bermainnya sangat bagus, dan ternyata dia adalah Jun Misugi yang bergabung dengan tim pemuda Jepang. Di sisi lain di dalam ruangan, Mikami dan Wakashimatsu sedang bersih tegang. Wakashimatsu tidak terima jika Wakabayashi dijadikan kiper utama. Dia marah memukul meja, lalu Wakashimatsu memutuskan untuk keluar dari tim pemuda Jepang. Saat para pemain Jepang mengetahui jika Wakashimatsu akan pergi, mereka segera bergegas mencari Wakashimatsu. Hyuga dan yang lain mencoba membujuk Wakashimatsu untuk tidak meninggalkan camp pelatihan. Misaki pun membujuknya untuk tidak keluar dari tim. Lalu Hyuga melakukan tembakan macannya tepat ke arah Wakashimatsu. Namun bola itu dapat ditangkap hanya dengan menggunakan satu tangan. Namun Wakashimatsu tetap pergi meninggalkan camp pelatihan. Para pemain meminta Mikami untuk menghubungi Wakabayashi agar bisa bergabung dengan tim pemuda Jepang. Namun Mikami mengatakan jika Wakabayashi sedang mengalami cedera hebat di kedua pergelangan lengannya. Ternyata Lepin dan Brian Crevot yang sudah menghancurkan lengan Wakabayashi. Lalu pada sesi latihan, sosok Gamo muncul. Dia dan Mikami sudah menjanjikan sesuatu sebelumnya. Lalu Gamo berteriak, mengatakan jika akan ada pertandingan uji coba dan lawannya adalah tim RJ7. Para pemain Jepang bingung siapa RJ7 dan siapa Gamo sebenarnya. Lalu tiba-tiba Katagiri datang. Dia mengatakan jika tim RJ7 adalah tim yang sah. RJ7 dibentuk sebagai bayangan tim Jepang. Tentu tim RJ7 ini bukan tim kaleng-kaleng. Mereka semua pemain profesional J-Liga dan Ryo Mahino, pemain hebat Uruguay yang memiliki darah Jepang. Tim ini dibentuk 100% oleh Gamo. Lalu Gamo mengatakan, dalam pertandingan ini tim Jepang akan dibagi 3 bagian untuk melawan RJ7, bermain 7 versus 7. Dan jika Jepang kalah, maka 7 orang tim Jepang akan digantikan oleh para pemain tim RJ7. Pertandingan dimulai, Ryo Mahino menunjukkan aksi individualnya dengan melewati pertahanan tim Jepang. Pada pertandingan itu, Hyuga dan tim Jepang harus menelan pil pahit. Jepang kalah telak. Usai pertandingan, Gamo mengatakan, "Hyuga, Misaki, kalian harus menyadari bahwa apa yang kalian katakan selama konversi fans adalah sebuah kesalahan besar. Kalian menolak bergabung dengan J-Liga untuk fokus pada tim ini. Kalian tidak bisa melawan kelas dunia dengan tim seperti ini." Gamo menegaskan jika tim Jepang sangat lemah. Hyuga dan Misaki pun terkena mental, guys. Tiba-tiba Mikami terjatuh. Dia terkena radang usus buntu. Di dalam ruangan, Mikami meminta Gamo untuk melatih tim Jepang sepenuhnya. Dengan kehebatan tim RJ7 yang dibentuk oleh Gamo, Mikami semakin percaya jika Gamo sosok yang tepat untuk melatih timnas Jepang. Setelah mendapatkan mandat dari Mikami, Gamo langsung mengabarkan kepada para pemain Jepang jika saat ini dialah yang resmi melatih timnas Jepang. Lalu sesuai perjanjian, jika Jepang kalah melawan RJ7, Gamo akan mengeluarkan 7 pemain Jepang. Disinilah Gamo mengeluarkan Hyuga, Misaki, Tachibana, Soda, Jido, dan Niita. Tentu semua pemain itu adalah pemain inti timnas Jepang. Kemudian dengan lantang Gamo mengatakan semua kekurangan yang ada pada 7 pemain ini, seperti Hyuga yang selalu hanya ingin mencetak gol, Misaki yang kehilangan gaya bermain tanpa adanya Tsubasa, Jido yang hanya mengandalkan tubuh besarnya. Lalu Gamo mengatakan, jika tim Jepang bisa menang melawan RJ7 di pertandingan selanjutnya, maka ketujuh pemain ini akan dimasukkan kembali ke skuad inti. Pada pelatihan selanjutnya, 6 pemain inti meninggalkan camp pelatihan, terkecuali Hyuga yang enggan meninggalkan camp pelatihan. Hyuga masih bertahan di sana. Semua pemain dilatih dengan sangat keras oleh Gamo. Gamo bagaikan monster yang kejam, membuat semua pemain luka memar dan tak berdaya. Matsuyama yang melihat ini merasa heran. Kenapa RJ7 dan Gamo begitu semangat merusak mental pemain Jepang? Sampai suatu ketika Matsuyama menemui Gamo dan menanyakan, siapa sebenarnya kalian? Tapi Gamo tidak menjawabnya. Lalu Matsuyama meminta agar Hyuga pergi meninggalkan camp pelatihan.
Namun Hyuga enggan meninggalkannya karena janjinya kepada Tsubasa jika dia akan membawa Jepang menjadi juara. Matsuyama memukul wajah Hyuga agar Hyuga pergi meninggalkan camp. Matsuyama meminta Hyuga untuk berlatih sendiri dan kembali dengan kekuatan barunya agar bisa mengalahkan tim RJ7. Karena dengan kekuatan saat ini percuma Hyuga berada di sana karena kondisi tim Jepang saat ini benar-benar sangat rapuh. Dan Matsuyama berjanji akan mempertahankan keutuhan tim Jepang selama 7 pemain ini pergi meninggalkan camp pelatihan. Akhirnya Hyuga pun pergi meninggalkan camp pelatihan. Lalu di bandara saat Tsubasa tiba di Jepang, kita diperlihatkan dengan 3 pemain Thailand. Dia adalah 3 bersaudara Konswat. 3 pemain ini melakukan atraksi takraunya dengan menendang bola itu ke arah Tsubasa. Di bola tersebut tertulis, "Kami Thailand akan menang." Kita kembali ke camp pelatihan. Gamo dan Katagiri sedang membicarakan 7 pemain yang dikeluarkan oleh Gamo, mengingat kualifikasi akan segera dimulai. Katagiri khawatir dengan kondisi tim Jepang saat ini. Namun Gamo enggan memanggil ketujuh pemain itu. Lalu Gamo sangat berharap Aoi Shingo bisa pulang ke Jepang, karena Gamo menganggap jika Aoi Shingo adalah kartu as dari tim Jepang. Sesampainya di camp pelatihan, Tsubasa sangat kaget melihat semua pemain terdampar dan tak berdaya. Dengan karismanya, Tsubasa mampu membangkitkan kembali semangat tim Jepang. Pertandingan pembukaan sudah dimulai. 4 negara yang bertanding yaitu Jepang, Thailand, Guam, dan Tiongkok. Pertandingan pertama Thailand versus Guam, di mana Thailand membabat habis dengan skor 12-0 dengan bintang mereka. Dan tibalah pertandingan kedua, Jepang versus Tiongkok, di mana Tsubasa menjadi pilot tanpa 7 pemain inti. Oke guys, sampai di sini dulu, kita lanjut lagi di part kedua ya guys. Oke, bye.